Hai Tiners, back to again di Titik Kenal YouTube channel. Hari ini kita akan bahas mengenai suatu perbedaan yang biasanya kita bingung cara penggunaannya gimana. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen video kita. So, hari ini yang akan kita bahas adalah perbedaan dalam kelompok perfect. Apa itu? Jadi tentang had been, has been, dan have been. Apa perbedaannya dan bagaimana cara penggunanya? Langsung aja tonton. Nah, di sini di papan saya udah tuliskan dari beberapa fungsi dan penggunaannya. Yang pertama di sini kita akan bahas di kelompok present dulu. Jadi kalau dalam kelompok present ini kita mengenal yang namanya have been dan has been. Tapi untuk yang have been di sini biasanya dia digunakan untuk subjek I, you, they, dan we, lalu hal yang bersifat plural noun atau kata benda yang sifatnya jamak. I have been, you have been, they have been, we have been, my parents have been. Terus yang kedua ada has been. Has been ini juga digunakan dalam present, tapi dia untuk subjek sifatnya singular noun atau tunggal. Contohnya kayak she, he, it, book, apple, pen, dan lain sebagainya. She has been, he has been, it has been, Siska has been, Vino has been. Nah, sekarang yang terakhir kita ada had been. Kalau had been ini digunakan dalam kelompok past. Dia bisa digunakan untuk seluruh subjek. I, you, they, we, she, he, it. Mau singular atau plural, kita bisa menggunakan had been. They had been, she had been, I had been, he had been, dan lain sebagainya. Untuk mengelompokkan has been, had been, dan have been-nya. Sekarang kita masuk ke fungsi yang biasa kita gunakan untuk menggunakan 3 been di sini. Yang pertama, kita akan bahas di has been dan have been dulu. Untuk has been dan have been, itu fungsinya kita bisa menggunakannya telling about travel experience. Jadi maksudnya kita bisa menggunakan has been dan have been ini untuk menceritakan pengalaman perjalanan kita tanpa waktu yang pasti atau tidak ada specific time-nya. Contohnya nih, I have been in Mexico for 2 years. Atau they have been to Indonesia for about a year. Kalau kita menggunakan has been, kita bisa juga dalam contoh, she has been in London for 3 years. Nah, itu tadi untuk mengucapkan travel experience. Lalu, yang kedua, fungsi yang kedua, kita juga bisa menggunakan had been untuk talking about 2 events in the past. Jadi kita membicarakan 2 kejadian yang terjadi di masa lampau. Contohnya seperti I had been in London when my father moved to there. Jadi di sini ada 2 kejadian yang dipisah oleh conjunction when. Di sini kita membicarakan pengalaman kita dan kejadian yang disusul baru. Itu tadi untuk had been. Sekarang selanjutnya has been dan have been itu bisa juga untuk membicarakan dalam tenses perfect continuous, present perfect continuous. Seperti yang kita tahu, present perfect continuous itu kan pengertiannya menyatakan kegiatan yang telah terjadi dan masih terjadi sampai sekarang, yang fokusnya hanya kepada durasinya aja. Contohnya nih, I have been studying English for 3 years until now. Jadi 3 tahun berjalan kita belajar bahasa Inggris dan sampai sekarang kita masih belajar bahasa Inggris. Terus contoh yang lain seperti she has been studying physics for about 7 years. Nah, itu berarti dalam 7 tahun ini dia sedang dan sudah belajar fisika selama 7 tahun sampai sekarang ini.
Itu yang has been dan have been. Sekarang untuk yang had been, kita bisa menggunakan kalimat ini dalam tenses past perfect continuous. Jadi kalau yang tadi present, sekarang yang past. Bedanya apa? Kalau past perfect continuous ini kan menyatakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau, tapi sudah selesai terjadi dan disusul kejadian. Nah, jadi past perfect continuous ini menyatakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau, disusul dengan kejadian baru dan sudah selesai juga di masa lampau. Contohnya kayak gini. Before I had been studying English, I moved to London. Jadi sebelum aku belajar bahasa Inggris, aku pindah ke London. Jadi di sini ada dua kejadian disusul oleh kejadian baru. Nah, ini menjelaskan tentang kejadian yang sesudahnya. Nah, jadi itu tadi beberapa cara untuk menggunakan atau membedakan has been, have been, dan had been. So, I hope this explanation is useful for you. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.